Portabilitas dulu adalah sebuah barang mahal, di mana setiap orang kepingin punya teknologi yang bisa mereka akses dengan mudah dan tanpa ribet sama sekali. Kalau teman-teman ingat beberapa video yang lalu kita udah sempat bahas soal laptop tipis dan premium punya SP atau SPNV. Kali ini kita akan bahas versi yang lebih murahnya dan tetap punya bodi yang tipis dan juga ringan. Hari ini kita akan bahas soal SP Pavilion Aero 13. Langsung kita nonton b-rollnya terlebih dahulu. Ini adalah SP Pavilion Aero 13 BE0000AU dan spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di sebelah ini. Prosesornya menggunakan Ryzen 5 5600U ya, jadi berbeda dengan Pavilion yang kita review sebelumnya menggunakan Ryzen 5 5500U. Dan untuk OS sendiri dia udah dibekali dengan Windows 11 serta disertai juga dengan Office Home Student 2019. Dan laptop ini dibanderol dengan harga 12.499.000 berdasarkan website resmi dari SP, dibekali juga dengan garansi 2 tahun serta accidental damage protection. Dan pertama-tama kita ngomongin dulu soal desainnya. Sesuai namanya, ini Pavilion Aero, jadi desain keseluruhan tetap mirip sama Pavilion biasa tapi dibuat lebih ramping dan ringan. Yang membedakan sekarang lainnya menggunakan aspek rasio 16:10 yang bikin baselnya jadi lebih tipis dan kelihatan lebih modern dan lebih enak dipandang tentunya. Untuk material bodi di seri Pavilion Aero ini menggunakan magnesium untuk memberikan bobot yang lebih ringan dibandingkan menggunakan material aluminium. Dimensinya ada di 29,7 cm x 20,9 cm dengan ketebalan 1,69 cm serta bobotnya ada di bawah 1 kg alias di 900-an gram. Untuk bagian keyboard dan touchpadnya ini masih sama seperti Pavilion biasa. Untuk feel keyboardnya cukup empuk dan tactile, lalu untuk touchpadnya juga responsif dan dibekali dengan Windows Precision Driver. Dan untuk keyboardnya sendiri disertai dengan backlit dengan 2 tingkat brightness level. Sebenarnya nggak ada yang spesial dari tampilan laptop ini, tapi berkat dimensinya yang ringkas dan bobot yang super ringan, bikin laptop ini lebih mudah dibawa dan nggak ngerepotin untuk dibawa kemana-mana. Jadi untuk skor desain keseluruhan kita berikan skor 7,5. Kita lanjut ke bagian layarnya. Dia menggunakan micro edge bezel alias bezel yang tipis di keseluruhan sisinya karena dia menggunakan aspek rasio 16:10. Layarnya 13,3 inch dengan resolusi WUXGA atau Full HD Plus 1920x1200. Dan kali ini dia udah menggunakan panel IPS dengan color gradenya di 100% sRGB sekarang. Jadi lebih bisa digunakan untuk urusan desain mendesain. Dan untuk refresh rate-nya ada di 60 Hz serta kecerahan layarnya 400 nits. Terang banget, nanti kita akan coba di luar gimana terangnya. Mumpung kita ada di luar sekarang, kita bakal nyobain juga webcamnya kayak gimana. Kita akan bandingin apakah hasilnya lebih baik dibanding dengan pencahayaan yang agak gelap kayak di studio biasanya. Sekarang kita udah di luar dan ini kira-kira hampir jam 12 siang. Jadi ini matahari tepat di atas kita dan lagi terang-terangnya banget. Dan laptop dan tingkat kecerahan layar 400 nits ini masih bisa kita gunakan dengan sangat baik, artinya layarnya masih terlihat dengan jelas, terutama karena laptop ini dibekali dengan anti glare juga. Jadi untuk cahaya-cahaya yang ada di sekitar kita itu nggak terlalu mantul di layar laptop satu ini, dan ini tuh oke banget. Dan untuk skor display kita bisa berikan skor 8 poin. Habis ini kita bakal bahas soal port-port apa aja yang ada di laptop satu ini. Di sebelah kanan terdapat DC-in untuk power input, lalu ada satu buah USB Type-A 3.2 Gen 1, sedangkan di sebelah kiri terdapat HDMI 2.0, lalu ada satu buah USB 3.2 Gen 1 untuk Type-A dan juga USB Type-C 3.2 Gen 2 yang udah support untuk power delivery, lalu juga DisplayPort 1.4 dan HP Slip and Charge alias always on USB, dan terakhir ada audio combo jack 3,5 mili. Jadi untuk urusan port ini masih minimalis seperti Pavilion yang biasanya. Perihal fiturnya, dari segi konektivitas dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Lalu fitur lainnya terdapat Windows Hello, jadi kalian bisa login lebih mudah tanpa menggunakan password lagi. Cukup dengan pemindah sidik jari yang terdapat di area palm rest. Lalu terdapat juga SP Slip and Charge alias always on USB di USB Type-C ini, jadi kalian bisa mengecas device lain kalian menggunakan laptop ini walaupun dia dalam kondisi mati. Dan ada juga software MySP di mana di dalamnya terdapat SP Quick Drop untuk memindahkan data dari smartphone kalian ke laptop ini dengan lebih mudah, dan juga ada SP Audio Control di mana kalian bisa mengatur profil audio yang sedang kalian inginkan. Kayak gini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps, dan dengan scene outdoor ini artinya pencahayaannya sangat terang banget. Ini bisa dibilang kualitasnya lebih baik dibanding kalau kita gunakan di dalam studio. Dan berhubung fitur-fiturnya sebenarnya sangat minimalis banget, kita cuma bisa berikan skor di 7 poin. Sekarang kita bahas lebih dalam soal jeroannya, mulai dari prosesor terlebih dahulu. Dia menggunakan AMD Ryzen 5 5600U dengan 6 core dan 12 thread. Bedanya dibandingkan Ryzen 5 5500U kemarin, atau yang bisa dipakai di Pavilion pada umumnya,
adalah dia sudah menggunakan arsitektur Zen 3 dan kali ini untuk clock speednya dia lebih tinggi, di mana base clock speednya di 2,3 GHz dan boostnya mencapai 4,2 GHz. Fabrikasinya masih menggunakan 7 nanometer FinFET dengan L3 case di 16 MB dan TDP di 15 Watt. Lalu untuk pengujian performance prosesor kali ini, untuk R15-nya kita dapatkan skor di 1128 CB, R20 single core di 525 poin, sedangkan multicore-nya di 2635 poin. Skor R15 ini kalah tipis dibandingkan Pavilion Ryzen 5 5500U kemarin, tapi untuk R20 baik di single core maupun multicore-nya dia sama-sama unggul. Kalau dibandingin sama laptop bisnis premiumnya SP yaitu NV13 yang pakai bahan kayu kemarin, ini sih jelas unggul karena untuk jumlah core dan thread-nya di Ryzen 5 5000 series ini lebih banyak dibandingkan i7 1165G7 kemarin yang cuma punya 4 core dan 8 thread. Jadi untuk seri Ultrabook ini sih laptop yang bisa jadi pilihan menarik dengan harga yang tergolong murah tentunya. Untuk looping sendiri selama 10 kali kita dapatkan hasil rata-ratanya di 2656 poin, artinya konsistensinya ini mantap banget seperti yang bisa kalian lihat di grafik satu ini. Selanjutnya untuk 3D rendering sendiri menggunakan Blender 3D model BMW, CPU rendernya kita dapatkan di 6 menit 15 detik. Ini kenceng banget sih, jujur kita nggak mengira bisa bakal dapat waktu rendering 3D secepat ini. Terutama di laptop tipis kayak gini yang biasanya kerja prosesornya di limit supaya nggak cepat panas, mengingat exhaust portnya yang praktis cuma ada di bagian bawah laptop karena keterbatasan dari body laptop yang tipis ini. Bahkan dia unggul hampir 1 menit kalau dibandingin sama Pavilion biasa kemarin yang menggunakan Ryzen 5 5500U. RAM baut laptop ini 16 GB dual channel, jadi ini besar banget. Tentunya DDR4 dengan speednya di 3200 MHz. Sementara untuk storage menggunakan SSD NVMe PCIe generasi ketiga dengan kapasitasnya 512 GB. Lalu kita uji speednya menggunakan Crystal Disk Mark. Untuk speed rate-nya kita dapatkan di 2116 MB per second. Sementara rate-nya di 1153 MB per second. Sebenarnya nggak ada kendala sih dengan speed rate SSD segini selama proses kita nge-review. Tapi kalau kalian pengen lebih cepat lagi, terutama waktu booting dan buka software ataupun file, kalian bisa upgrade SSD ke speed rate dan rate-nya yang di 3000-an. Selanjutnya untuk grafik, dia hanya dibekali dengan integrated AMD Radeon Graphics. Dan kita akan uji kemampuan CPU dan GPU-nya untuk merender video di Adobe Premiere, durasinya 1 menit, 4K, cut tanpa efek, dan hanya single layer. Dan kita dapatkan waktu rendering di 2 menit 24 detik. Ini waktu yang mirip dengan Pavilion Ryzen 5 5500U, cuman beda sekitar 2 detik. Tapi kalau dibandingin sama NV i7 11 Gen kemarin, masih kalah sekitar 40-an detik. Kita lanjut untuk pengujian simulasi gaming menggunakan 3D Mark. Untuk modul test time spy kita dapatkan skor di 1149, sedangkan untuk Fire Strike di 2847 poin. Jadi dua skor ini cukup tinggi mengingat dia hanya menggunakan AMD Radeon Graphics aja. Sementara untuk stress testnya dia lolos dengan 98,2%. Ini konsistensinya luar biasa banget. Sekali lagi mengingat konsistensi di looping R20 tadi juga sangat baik. Dengan suhu CPU-nya stabil di 75 derajat, sedangkan GPU ada di 63 sampai 65 derajat Celcius. Dan berikut adalah perbandingan grafik 3D Mark Fire Strike laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gaming realnya kira-kira kayak gini hasilnya. Game pertama kita nyobain di Dota 2 dengan setting resolusinya 1920 x 1200 alias Full HD Plus ya. Terus untuk grafiknya sendiri kita buat di full render, tapi kita buatnya kedua dari kanan, jadi bukan yang best looking. Tapi kita bisa bilang semuanya pakai high, cuman beberapa aja settingan dimatikan. Dan untuk Dota 2 ini kita bisa dapatkan di kisaran 30 sampai 40-an FPS, yang jelas di atas 35 FPS lah. Dan ini tuh lancar banget, nggak ada kendala walaupun dia cuma dibekali sama integrated GPU Radeon Graphics ya. Kita lanjut dengan CSGO. Kali ini kita masih bisa mainin di settingan high semuanya. Dan kali ini FPS-nya masih kisaran 40-50-an, cuman emang nggak begitu smooth sekali lagi karena nilainya 60 Hz ya. Untuk load GPU sendiri udah tentu dia ada di atas 90% karena dia cuma mengandalkan integrated graphics saja, sedangkan CPU-nya masih ada di 20%. Sedangkan untuk suhunya sendiri keduanya masih aman di kisaran 60 sampai hampir 70 derajat lah. Ini adem banget. Kita lanjut ke Valorant dengan setting resolusi tetap di 1920 x 1200 dan setting grafiknya kita buat mentok kiri alias hanya Valorant. Dan ini kita masih bisa dapatkan di atas 100 FPS ya. Untuk Ryzen 5 5600 ini sama sekali nggak ada masalah karena sekali lagi ini game yang mengandalkan performa CPU banget.
jadi nggak ada masalah sih dengan 6 core 12 thread-nya. Untuk suhu CPU sendiri dia sampai di 70 derajat kali ini, 72 derajat, sedangkan GPU-nya masih di bawah 70 derajat, tepatnya di 65 sampai 66 derajat. Dan load-nya untuk GPU dia nggak sampai di 100%, cuman di 80-an persen aja, hampir di 90%. Sedangkan CPU-nya dia kali ini yang naik di sekitar 40 sampai 50-an persen. Terakhir kita nyoba di Genshin Impact dengan setting resolusinya tetap di Full HD 1920x1200, sedangkan grafiknya sendiri kita buat di medium. Dan kali ini FPS-nya berkisar di kisaran 25 sampai 26 FPS saja. Coba habis ini kita turunin ke low, kita bisa dapat berapa? Dan ketika kita turunin di low, kita bisa dapatkan kenaikan di sekitar 10 FPS, dimana sekarang kita bisa main di kisaran 35an FPS. Untuk load GPU sendiri, kembali lagi untuk game satu ini karena grafik 3D-nya cukup banyak juga ya, dan hanya menggunakan integrated Radeon Graphics, dia udah sampai di 99%. Untuk suhu CPU-nya kali ini naik ke 70 derajat, sedangkan GPU-nya masih cukup adem ya, 69 sampai 70 juga. Dan load CPU-nya sendiri cuman ada di kisaran belasan sampai ke 20-an. Dan dari semua hasil pengujian tadi, kita bisa berikan skor untuk performance 8 poin. Dan ini adalah bagian dalam dari laptop ini ketika dibongkar. Untuk cooling sistemnya cuma terdapat satu buah fan dengan satu buah heat pipe. Dan RAM-nya sendiri ternyata dual channelnya itu onboard semuanya, jadi nggak ada yang bisa di-upgrade karena nggak ada slot SODIMM sama sekali. Sementara untuk storage dia menggunakan satu buah slot M.2 yang udah terisi dengan SSD 512 GB dan nggak terdapat slot lain untuk kalian bisa upgrade. Jadi kalau kalian pengen pasang yang baru, silakan cabut yang lama kemudian pasang yang baru. Dan terakhir untuk baterainya sendiri dia berkapasitas 3560 mAh dengan 43,3 Wh. Untuk pengujian daya tahan baterai kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office seperti biasanya untuk mensimulasikan pekerjaan kantor sehari-hari, dan kita dapatkan waktu di 11 jam 33 menit itu dengan mematikan WiFi. Tingkat kecerahan layar kita turunkan 50%, lalu baterai kita juga buat di best power efficiency, dan backlit keyboard tentunya kita matikan juga. Dari banyak laptop di kisaran harga 10 sampai 15 jutaan ini masuk di jajaran teratas. Jadi untuk skor daya tahan baterai kita bisa berikan skor 8,5 poin. Definisi Ultrabook cocok banget sama Pavilion Aero 13 ini dengan bodi yang ringkas dan tipis tapi performanya ngebut banget. Improvement dari segi layar juga bisa kita lihat dibandingkan dengan seri Pavilion EC0013AU kemarin, ditambah harga yang relatif murah. Jadi poin plus laptop ini dibandingkan dengan laptop tipis dan ringan lainnya. Minusnya ya, kalau mau dijadiin laptop bisnis atau produktivitas, fitur yang ditawarkan nih masih cukup minimalis. Tapi ya berkaca dari harganya yang cuma 12 jutaan aja, hal ini masih bisa kita maklumi. Intinya ini laptop yang cocok banget buat kalian yang punya mobilitas tinggi tapi butuh laptop yang bisa diandalin performance-nya untuk ngapain aja. Contohnya kayak mahasiswa yang sekarang mulai ada beberapa yang melakukan kegiatan perkuliahan secara onsite atau mungkin perlu pergi keluar kota untuk KKN ataupun kerja magang. Dan tentunya target utamanya adalah para pebisnis serta pekerja profesional yang bakal sering ketemu klien di luar kantor untuk ngobrolin project, di mana portabilitas laptop itu jadi satu hal yang penting banget. Jadi total skor selama kita udah melakukan pengujian tadi, kita bisa totalkan dan kita bagi 5, kita dapatkan skor di 7,8 poin. Jadi segitu aja review kita soal HP Pavilion Aero 13 ini. Terima kasih buat kalian semua sudah menonton. Jangan lupa kalau kalian suka silahkan like video ini dan juga subscribe ke channel Kalosa Gadget. Dan semua link sosial media kita juga ada di kolom deskripsi, jangan lupa kalian cek. Sekian aja, saya Christopher, see you on the next video.